Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan beri kita kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan tengah minggu. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, berdoa, saling mendoakan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam persekutuan kita, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkesempatan untuk hadir di dalam persekutuan tengah minggu ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang mengizinkan kami untuk beraktivitas dan penuh dengan kasih dan berkat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai persekutuan kami, kiranya Tuhan sendiri hadir dan menyapa kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kami naikkan, dan biarlah semua ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kami juga mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya titelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai walau hanya titelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bergumul dari kitab Amsal. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-7, setelah Amsal bicara bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, langsung setelah itu ia memberi nasihat tentang keluarga. Amsal pasal 1 ayat 8 berbunyi, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Saudara, pada perjanjian lama di masa itu, para imam bait Allah bukan menjadi pengajar dan bukan menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak. Yang bertanggung jawab mengajarkan kitab suci, membuat anak bertumbuh dalam iman, membuat ia mempunyai karakter, pengetahuan, dan keterampilan, termasuk juga cara berperang, adalah orang tua di rumah masing-masing. Memang dalam perkembangan sejarah setelah pembuangan, muncullah orang yang disebut dengan rabi atau guru. Muncul juga sekolah kitab atau sinagog. Tapi itu hanya bentuk dari pendelegasian tugas orang tua kepada pihak-pihak tersebut. Orang tua akan membawa anaknya kepada sang rabi dengan membawa sebilah rotan dengan simbol yang ingin mengatakan bahwa aku mengizinkan engkau mendidik anakku, ya. Engkau harus menggantikan posisiku. Engkau akan berbagi tugas denganku untuk mendidik anakku. Tetapi mau tidak mau, sang rabi yakin betul bahwa orang tualah yang benar-benar harus mendidik.
Orang tualah yang akan mengawasi. Orang tualah yang bahkan bisa memilih siapa rabi yang pas atau tidak untuk mendidik anaknya. Jadi tanggung jawab utama, peran utama tetap ada pada orang tua. Tambahan lagi Bapak Ibu, pada zaman itu kan tidak ada yang namanya buku, tidak ada yang namanya kita bisa cari Mbah Google, kalau nggak tahu kita bisa tanya. Kita juga tidak punya kelas-kelas online, kita tidak punya orang-orang profesional yang belajar tentang hal tertentu untuk mengajar anak kita. Dan kita tidak punya, pada zaman itu orang-orang tidak punya uang untuk membayar ya pihak-pihak yang bisa bekerja secara profesional menggantikan tugas orang tua tersebut. Tetapi justru di masa itulah orang tua betul-betul menempa diri, memiliki pengetahuan yang sangat luas, bahkan melatih dirinya, membentuk dirinya terlebih dahulu, menjadi pendidik, menjadi pengajar yang kompeten, yang profesional, yang memiliki semangat dan memiliki pengetahuan yang seluas-luasnya tentang iman dan hal-hal lain yang bisa diteruskan kepada anak-anaknya. Nah, saudara yang terkasih, dalam masa pandemi ini banyak orang tua yang kita dengar mengeluh karena anak-anak harus berada di rumah, belajar online, orang tua harus menambah lagi bebannya, di samping bekerja, di samping mengurus rumah, sekarang harus mengambil peran guru untuk mendampingi, bahkan mengajari langsung anaknya belajar di rumah. Kadang-kadang bukan hanya materi-materi yang mudah, tetapi juga tugas-tugas yang harusnya hanya guru yang melakukannya sekarang pun harus dilakukan oleh orang tua. Bukan hanya mendampingi saat sekolah, tetapi bahkan juga sekarang harus mendampingi saat beribadah, saat sekolah minggu. Puji Tuhan, saya cukup bangga karena para orang tua dari jemaat anak kita sangat antusias dan sangat berperan aktif dalam mendampingi anak-anak kita dalam sekolah minggu, dalam kebaktian anak melalui media Zoom. Ada yang saya melihat videonya, mereka melakukan gerak dan lagu bersama-sama, ada yang bahkan mengerjakan aktivitas bersama-sama, bahkan ada yang menjadi sukarelawan, menjadi alat peraga supaya anak-anak lain belajar sesuatu. Tetapi memang dalam kenyataannya secara umum kita percaya bahwa ini tantangan bagi orang tua pada masa kini dengan apa yang terjadi pada masa pandemi ini. Memang terasa lebih mudah untuk memindahkan beban itu pada para guru di sekolah atau mungkin para guru di gereja. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang kita renungkan dari Amsal 1 ayat 8 mau mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua. Begitu pentingnya sampai posisinya persis diletakkan oleh Amsal setelah takut akan Tuhan. Anak-anak, orang muda diminta untuk menghormati Tuhan. Dan kemudian mereka juga harus menghormati orang tua dengan mendengarkan didikan dan ajaran ayah dan ibunya. Ayah dan ibu di dalam Alkitab sama-sama bertugas, punya kewajiban mengajar, mendidik, mengasah berulang-ulang, memberi teladan, memberi instruksi, memberi koreksi, dan juga membentuk iman, karakter, pengetahuan, dan keterampilan anak-anaknya. Karena itu saudara, daripada sibuk mengeluh, marilah kita coba untuk bersyukur. Mari kita lihat tambahan tugas pendampingan anak-anak kita ini sebagai anugerah, sebagai kesempatan, waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bisa menjalankan peran kita sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Selain nasihat untuk para orang tua ini, saya juga ingin mengingatkan dan mengajak saudara semua yang telah menjadi orang tua iman, yang telah menjadi saksi, yang juga berjanji di hadapan Tuhan saat anak-anak kita itu dibawa di dalam sakramen baptis kudus.
Kita telah berjanji pada saat itu bahwa kita juga akan menerima anak-anak itu dan turut menjaga mereka dalam iman di dalam Tuhan. Maka ini pun menjadi tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terus mendukung, mari kita serius memberi perhatian pada orang tua yang sedang berbeban berat ini, dan terlebih lagi pada anak-anak mereka yang adalah anak-anak kita juga, anak-anak iman kita. Turutlah dalam pendidikan iman anak-anak kita itu, saudara. Jadilah ayah, jadilah ibu, jadilah wajah Allah bagi anak-anak kita. Jadilah sahabat yang menyapa, yang mengasihi, yang saling mendoakan satu sama lain. Saya punya kerinduan agar gereja kita sungguh-sungguh menjadi keluarga besar yang akrab, yang dekat. Bukan hanya bisa dekat dengan orang-orang yang sepantaran, seusia dengan kita, tetapi juga bisa agar semua usia berbaur, bisa saling mengasihi, bisa saling bekerja sama dengan indah dan akrab. Saudara mungkin bisa berkata, wah, sebelum pandemi saat masih bisa bertemu saja itu sulit, apalagi sekarang ketika tidak bisa bertemu, ini pasti mustahil untuk diwujudkan. Atau saudara mungkin bisa mengatakan, waduh, dengan anak sendiri saja susah untuk dekat ya, berkomunikasi saja banyak halangannya. Bagaimana mau membangun persahabatan, mau membangun keluarga dengan anak-anak dari orang lain? Atau saudara bisa juga mengatakan, wah, berkomunikasi dengan orang-orang yang sepantaran, yang seumuran saja sulit. Bagaimana kita mau membangun rasa kekeluargaan persahabatan itu dengan anak-anak? Tapi Bapak Ibu yang terkasih, bukankah anak-anak juga adalah anggota keluarga gereja kita? Apalagi kita sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk menjaga mereka. Bukan guru sekolah minggu saja yang berjanji, tapi semua orang yang hadir dalam kebaktian, dalam sakramen baptisan, kudus anak itu telah berjanji di hadapan Tuhan. Memang berat dan sulit kalau kita tidak mencoba. Mari kita berjuang, mari kita mencoba berupaya. Kalau sendirian, ya pasti sulit. Tapi kalau bersama-sama, apalagi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita untuk melayani anak-anak kita. Jangan tunggu setelah pandemi usai baru melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Penuhilah janji kepada Tuhan itu sekarang. Justru di saat-saat seperti inilah anak-anak kita paling membutuhkan kehadiran gerejanya. Paling membutuhkan kehadiran dan kepedulian serta pelayanan keluarga besar imannya. Mari kita hadir dalam hidup mereka. Mari kita semua melakukan sesuatu untuk menjaga anak-anak kita. Walau kita tidak bisa bertemu, tapi mereka harus bertumbuh dalam iman. Mereka harus mengasihi Tuhan. Mereka harus tumbuh dalam karakter, dalam keterampilan, dalam pengetahuan, dan dalam semua kasih karunia yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Dalam bulan keluarga ini, mari kita terus menempa diri kita menjadi orang tua yang punya banyak hal yang bisa kita bawa, yang kita persembahkan untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyerahkan diri kami sebagai gereja, sebagai keluarga besar kerajaan Allah. Kami mau saling mendukung satu sama lain, dan anak-anak adalah yang sering kami abaikan, yang sering kami lupakan. Ketika gereja-gereja di masa pandemi ini sangat gencar melayani orang-orang yang sedang bergumul dalam pekerjaan, yang juga gencar melayani para lanjut usia, Bapak Ibu kami yang sudah senior. Tetapi
Kami melihat bagaimana gereja juga luput untuk memberi perhatian dan pelayanan yang serius kepada anak-anak kami yang masih kecil Tuhan, yang masih butuh untuk mengenal Engkau, yang masih butuh untuk merasakan persekutuan dan keluarga besar imannya di gereja. Tuhan, ingatkan kami, berikan kami kemampuan, dan berikan kami karunia untuk boleh juga melayani anak-anak kami di masa pandemi ini. Juga kami mau saling menopang sesama orang tua yang sedang belajar juga mendampingi, menjadi guru, menjadi pemberita firman bagi anak-anak kami, bahkan menjadi teladan iman. Tuhan, berkatilah keluarga demi keluarga, berkatilah semua kesulitan dan tantangan kami agar diubah menjadi kesempatan bagi kami untuk mengupgrade diri kami, untuk menambah kualitas diri kami. Dan kami bersyukur, meski di masa pandemi ini tugas kami bertambah, tapi ini kesempatan bagi kami untuk benar-benar menjadi orang tua, menjadi wakil Tuhan, menjadi wajah Tuhan bagi anak-anak kami. Biarlah setiap tutur kata, perilaku, dan semua hal yang dilihat anak-anak kami selama kami bersama-sama di rumah 24 jam ini Tuhan, boleh mereka lihat sebagai cara untuk mengenal Tuhan, cara untuk menikmati kasih Tuhan, dan cara untuk belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Kami menyerahkan selalu semua keluarga dimanapun mereka berada pada saat ini, umat-Mu satu persatu Tuhan. Kami percayakan semua tantangan dan pergumulan dan juga kesempatan ini agar mereka boleh pakai sebaik-baiknya dan nama Tuhan dimuliakan, bahkan menjadi kesaksian yang indah bagi semua orang di sekitar mereka. Karena itu kami mohonkan berkat-Mu, kiranya keluarga demi keluarga boleh Tuhan berkati dalam kasih sayang, dalam damai sejahtera, dalam kekuatan, dalam semua karunia Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan persekutuan ini, dan kita akan sebelumnya memuji Tuhan bersama-sama dengan sepenuh hati. Mari kita bernyanyi. Walau ku daki gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, kau ku temani, sabda ilahi janji kekal. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Kendati bayang gelap melingkupi, bagiku Yesus tampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya ku tak cemas.